Selamat pagi sahabat Fresh Juice. Berjumpa lagi dalam Renungan Daily Fresh Juice edisi OMK. Perkenalkan, saya Sally Apelia Swito, member grup DFJ Fellowship 12 dari Bekasi. Hari ini Senin 21 Juli 2025. Renungan akan dibawakan oleh Kak Ria Angelia Wibisono dari Jakarta, yang merupakan admin grup OMK DFJ Fellowship 4. Selamat mendengarkan. Halo sahabat Fresh Juice yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya dalam Renungan edisi 21 Juli 2025. Di hari Senin ini, mari kita renungkan bacaan Injil dari Matius 12 ayat 38 sampai 42. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, Ratu dari Selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo, dan sungguh yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat Fresh Juice, di awal renungan ini saya ingin berbagi sebuah cerita. Ada seorang OMK, sebut saja namanya Dina. Dia sudah berapa lama menjalin hubungan dengan pacarnya yang bernama Doni. Tapi orang tua Dina tidak suka pada Doni. Demikian pula teman-temannya. Menurut mereka, Doni ini cowok red flag. Dia sering ganti-ganti pekerjaan, tidak ada kejelasan, hobi main game sampai tengah malam, tidak punya tabungan untuk masa depan. Tapi ya memang benar, pekerjaan paling sia-sia adalah menasehati orang yang sedang jatuh cinta. Omelan orang tua dan teman-teman semuanya mental. Bagi Dina, Don ini cowok romantis. Dia selalu memperlakukan Dina seperti princess. Karena galau dengan opini orang sekitarnya, Dina lantas berdoa, "Tuhan, kalau Doni ini memang jodohku, berilah aku tanda. Besok dia akan datang menjemputku ke rumah dengan baju warna biru." Setelah berdoa, Dina mengirimkan undangan ulang tahun temannya kepada Doni, di mana disebutkan dress code-nya adalah blue jeans. Keesokan harinya, Doni pun datang ke rumah Dina dengan mengenakan baju jeans biru. Dina pun jadi yakin bahwa Doni memang benar jodohnya, dan ia makin mengabaikan nasihat orang tua dan teman-teman dekatnya. Padahal, ya itu bukan tanda dari Tuhan, tapi itu tanda yang dia buat sendiri. Sahabat Fresh Juice, Dina ini tidak ubahnya seperti orang Farisi dalam Injil hari ini. Mereka minta tanda bukan dengan niatan agar tanda itu membuat mereka percaya pada Yesus. Apapun tanda yang dibuat, mereka selalu mencari celah untuk tidak percaya dan bersikeras pada pendapatnya sendiri. Maka Yesus tidak mau disetir oleh permintaan mereka tersebut. Yesus mengecam kebebalan hati mereka dan membandingkan mereka dengan bangsa-bangsa asing dalam kisah Perjanjian Lama. Mereka bisa menerima kehadiran Tuhan dalam perantaraan para nabinya. Bangsa Niniwe yang bertobat karena teguran Nabi Yunus, atau Ratu Sheba
yang datang jauh-jauh karena ingin mendengar hikmat Raja Salomo yang berasal dari Tuhan. Kembali lagi ke kisah Dina di atas. Dia minta tanda dari Tuhan, tapi dia juga mengarahkan Doni supaya memenuhi tanda tersebut. Jadi dia hanya ingin menguatkan apa yang diyakininya dan bukan berusaha menilai secara objektif. Cerita tadi hanya sebuah anekdot ya, tapi mungkin ada sebagian dari kita yang pernah ada dalam situasi seperti itu. Kita menilai situasi dari kacamata kita saja, sesuai apa yang kita suka saja, lalu mencari orang-orang yang membenarkan pendapat kita. Ketika sepertinya tidak ada yang mendukung kita, kita lari pada Tuhan, tapi dengan maksud supaya Tuhan mendukung pendapat kita. Padahal sebenarnya, lewat minimnya dukungan keluarga dan orang terdekat, Tuhan sudah berusaha mengarahkan kita ke jalan yang benar. Lalu bagaimana supaya kita tidak terjebak dalam perilaku seperti ini? Pertama-tama kita harus memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Mendengarkan Fresh Juice ini kebiasaan yang baik. Bisa saja renungan yang dibagikan relevan dengan pergumulan yang kita alami, sehingga kita menemukan jawaban yang kita cari. Kedua, kelilingilah diri dengan lingkungan yang positif, yang memacu kita untuk maju dan menjalani hidup yang benar. Dengan demikian, ketika kita dalam masalah, masukan-masukan yang kita terima adalah masukan yang baik dan tidak menyesatkan. Dan yang paling utama adalah belajar untuk mendengarkan dan menerima pendapat, bahkan yang berseberangan dengan kita. Ada satu ayat dalam Amsal 27 ayat 17 yang sangat saya sukai. Bunyinya, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Orang dekat yang benar-benar mengasihi kita, entah itu keluarga atau sahabat, nggak selamanya sejalan dengan kita. Nggak selamanya bisa berkata-kata manis yang nyaman kita dengarkan. Malah kadang karena benar-benar kenal dan sudah dekat dengan kita, mereka berani mendebat dan menegur kita dengan kata-kata yang keras. Mereka bukan sedang menyerang pribadi kita, tapi menantang pemikiran kita yang mulai melenceng. Ketika kita bebal, lalu akhirnya terkena masalah, ya mereka mungkin bilang, tuh kan, apa aku bilang? Tapi mereka tidak meninggalkan kita. Maka sosok-sosok seperti itulah yang harus kita pelihara dalam hidup kita. Lewat merekalah Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Kasih yang menerima kita apa adanya, tapi bukan seadanya loh ya. Apa adanya itu artinya apapun keadaan kita, Tuhan tetap mengasihi kita. Tapi bukan seadanya, artinya kita begini-begini saja, tidak berusaha hidup lebih baik. Orang Niniwe yang diapresiasi oleh Yesus dalam bacaan hari ini adalah orang-orang yang tadinya hidup dalam dosa, tapi mau bertobat, berubah ke arah yang lebih baik. Mari kita meneladan orang Niniwe yang memiliki keterbukaan hati kepada Tuhan, sehingga kita dapat membuat keputusan-keputusan yang baik dan benar dalam kehidupan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terima kasih Karya untuk renungannya hari ini. Semoga renungan hari ini dapat menginspirasi sahabat Fresh Juice semua. Sampai jumpa lagi di renungan Daily Fresh Juice edisi OMK selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fresh Juice.